Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini awal yang luar biasa di hari ini, dan semoga hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan-tambahan kebaikan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, ini pertemuan ketiga ya terkait dengan pembahasan akidah. Kita sudah membahas sedikit terkait dengan perbedaan metodologis antara pembahasan akidah Imam Al-Asy'ari atau Asy'ariyah disebutnya, para pengikut Imam Al-Asy'ari yang melakukan pendekatan dengan 20 sifat wajib. Kemudian juga kita membahas tentang pendekatan metodologis terkait dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ternyata dalam pembahasan kita kemarin kita menemukan sejatinya kedua metodologi itu bermuara pada sebuah pemahaman yang sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakul ma'bud, satu-satunya zat yang paling berhak, yang berhak untuk diibadahi. Ngerepotin. Jelek dasarnya. Kebanyakan mic ini kayaknya. Iya, kalau di pembahasan yang lalu kita melihat pembedaan rububiyah dan uluhiyah itu sebetulnya prinsipnya adalah hampir sama dengan pembahasan yang biasanya kita lakukan. Rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatan Allah. Jadi Allah itu menciptakan, Allah itu memberi rezeki, Allah menghidupkan, mematikan, itu pembahasannya pada tauhid rububiyah. Allah sebagai Rabbul Alamin. Jadi dalam pembahasan ini, bahwa orang-orang kafir musyrik di Quraisy pada saat itu, orang-orang Mekah itu bertauhid pada aspek rububiyah. Mereka meyakini bahwa yang menciptakan adalah Allah, Rabbul Ka'bah adalah Allah, Rabbul Alamin adalah Allah, yang menghidupkan, mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an banyak disebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fasayaquluna Allah. Ketika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Jadi semua sepakat tentang itu. Tapi ketika pembahasan tauhid uluhiyah, itu tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan makhluknya, pada perbuatan manusia. Jadi Allah yang diibadahi, Allah yang ditakuti, Allah yang dicintai, Allah yang seperti itu. Nah, ini tidak semua kaum umat manusia ini sepakat. Hanya orang-orang yang beriman saja yang dia bertauhid rububiyah, kemudian juga menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah dengan tauhid uluhiyah. Nah, kemudian ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat pada prinsipnya mereka juga sama dengan pembahasan yang ada dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah yang ditulis oleh Syekh Imam Al-Asy'ari.
yaitu bahwa menerima semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan Allah dalam Al-Qur'an dan dikabarkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih, bi ghairi ta'til, tidak menolaknya. Kemudian bi ghairi takyif, tidak mempertanyakan bagaimana gambarannya. Kemudian bi ghairi tashbih, tidak mentasyabuhkan, tidak menyerupakan dengan selainnya. Bi ghairi tamsil, tidak memisalkan dengan yang lainnya. Landasannya sama, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apapun dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi pembahasan itu sebetulnya hanya terkait dengan metodologi, meskipun nanti kita akan bahas beberapa pasal krusial yang ditulis oleh Imam Al-Asy'ari pada buku beliau yang terakhir adalah Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Tapi sebelum ke sana, Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kita tidak sempat membahas tentang sifat 20, meskipun ini mungkin di kampung-kampung waktu kecil, di musola-musola saya di sana di Pandeglang itu sering dibahas tentang ini. Tapi sebagai mereview ini semua, saya akan membahas ini. Jadi pembahasan sifat 20 itu ditulis juga di sini di pengantarnya. Jadi buku ini disebutkan oleh editornya. Jadi ini adalah kitab induk rujukan dari kitab tauhid atau kitab tentang pembahasan tentang iman yang dijadikan bahan rujukan oleh para pengikut Imam Al-Asy'ari atau disebutnya Asy'ariyah. Sehingga dalam pengantar ini, buku pengantarnya ditulis oleh dokter yang ada juga sering banyak di YouTube ada. Ini dicetak lagi tahun 2021 ya. Dr. Ar-Razi Hashim. Jadi pengasuh Rabithah Nuraniyah, Pusat Kajian Kitab Kalam dan Tasawuf. Ini mengantar beliau cukup panjang lebar dan mengatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam metodologi atau manhaj yang disebutkan oleh Imam Asy'ari ini semuanya merujuk dan berkesesuaian dengan isi kitab yang disebutkan yang ditulis terakhir oleh Imam Al-Asy'ari. Jadi oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, beberapa bab krusial tentang apakah kita akan melihat Allah nanti di akhirat, karena ini pertentangannya cukup panjang. Apakah Allah memang tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat? Kemudian apakah Al-Quran itu makhluk? Jadi ternyata ini semua adalah fitnah-fitnah yang terjadi di zaman Imam Asy'ari, yang sehingga beliau membatasi pembahasannya fokus pada pasal-pasal yang memang pada saat itu menjadi bahan fitnah. Nah sekarang fitnah kita tentang Quran, apakah Quran itu adalah kalamullah atau kalam Rasulullah? Sehingga ada yang kemudian ketika membaca Al-Quran, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil karim, atau qala Rasulullah fil Quran. Ada sekarang yang begitu. Nah ini fitnah-fitnah yang seperti itu terjadi lebih dahsyat ketika zaman Imam Al-Asy'ari, sehingga beliau membahas pembahasan tentang tentang istiwa alal arsy. Apakah Allah bersemayam di atas arsy, bagaimana istiwanya yang pemahaman sesungguhnya. Kemudian yadullah fawqa aydihim, apakah Allah memiliki dua tangan dan lain sebagainya. Kemudian tentang Al-Qur'an adalah makhluk, kemudian melihat Allah Subhanahu wa taala di surga dan sebagainya. Nanti kita akan bahas bab-bab yang krusial tentang itu. Termasuk 20 sifat itu sebetulnya itu bukan pembatasan. Sudah disampaikan kemarin bahwa Imam Al-Asy'ari tidak membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala pada yang 20 itu. Tapi sifat 20 itulah pembahasan paling krusial. Nanti kita akan lihat karena para ulama kemudian merinci 20 sifat itu pada 4 kelompok. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Mungkin kita sering dengar. Sifat nafsiyah ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan zatnya. Yang terkait dengan zatnya, berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yang sifat ini bisa disematkan pada sebuah zat tertentu ketika wujudnya itu tidak ilati.
Ilat itu penyebab. Makanya misalkan kenapa khamr itu haram, itu salah satu ilatnya itu adalah memabukkan. Judi kenapa haram? Karena kezoliman, gambling dan sebagainya. Nah, para ulama menyebutnya ilat, bukan kenapa Allah bermaksud mengharamkan babi misalkan. Ya, itu sebetulnya terserah Allah. Mengharamkan dan menghalalkan itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Tapi kita bisa melihat pertama pelajarannya, ibrahnya, kemudian ilatnya. Nah, oleh karenanya para ulama kalau ada kesamaan ilat, kesamaan penyebab, kesamaan itu, maka hukumnya akan sama. Hukumnya akan sama. Misalkan tentang khamr yang memabukkan, maka ilatnya adalah memabukkan. Sehingga dia menyebutkan ma aksaru kasiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya juga haram. Nah, ilat itu penyebab. Jadi kalau ada satu zat itu ada bi ghairi illati, yang tidak ada ilatnya, tidak ada yang menyebabkan dia ada, maka dia berhak disematkan sifat wujud. Dan itu hanya satu-satunya Allah. Karena Allah, keberadaan Allah itu tidak membutuhkan penyebab apapun. Semua yang selain Allah itu ada juga, maujud juga, tapi biillati, dengan sebab. Dan sesuatu yang memiliki sebab, keberadaannya harus ditopang oleh sebuah sebab, tidak layak disematkan kepadanya sifat wujud. Sehingga orang menyebutkan itu mungkinul wujud, mungkin ada, mungkin tidak ada. Tapi Allah itu hakul wujud, pasti adanya. Dan keberadaannya tidak memiliki dan tidak membutuhkan sebab apapun. Nah, jadi hanya ini satu-satunya sifat nafsiyah yang hanya berhak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Sehingga disebutkan oleh para ulama, wujud ini adalah sifat nafsiyah. Nah, karena kemarin saya sudah janji mungkin kita sebentar saja, nanti kita banyak tanya jawab ya sebelum syuruk. Saya akan langsung kaitkan dengan apakah Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Imam Al-Asy'ari menyebutkan bahwa sesuatu yang maujud, hukum asalnya bisa dilihat. Hukum asalnya yang maujud. Kalau ada sesuatu yang wujud tapi tidak bisa dilihat, maka masalahnya bukan pada zat objeknya, tapi pada subjeknya yang memiliki halangan tertentu sehingga tidak bisa melihat yang nyata itu. Nah, kalau Allah adalah hakul wujud, satu-satunya zat yang wujud, maka Allah bisa dilihat. Kita semua tidak bisa melihat Allah saat ini karena kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan melihatnya, bahwa dirinya terlihat, maka mungkin, kata Imam Asy'ari, bisa dilihat. Dan Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat, wujuhu yawma idin nazirah ila rabbiha nadhirah, di sebuah ayat ya, wajah mereka berseri-seri, penghuni surga itu, ila rabbiha nadhirah, dan kepada Rabbnya mereka melihat. Nazrah itu melihat dengan kepala. Apalagi dua ayat itu digandengkan, wujuhu yauma idin nadhirah, berseri-seri wajahnya, kemudian ila rabbiha nadhirah. Ketika kata wajah digandengkan dengan melihat, maka maksudnya adalah melihat dengan mata kepala sendiri. Karena orang Arab juga ada nazratul qalbi, melihat dengan mata hati. Nazratul ilmi, melihat, menganalisa dengan ilmu. Tapi di ayat itu, di juz amma itu, wujuhu yauma ini nazirah, wajah ahli surga itu berseri-seri, dilukiskan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat bergembira. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, karena mereka kepada Rabbnya itu melihat. Artinya melihat ketika digandengkan dengan wajah, maka itu artinya melihat dengan mata, bi'aini. Sehingga ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat Allah itu bisa dilihat nanti di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menggandengkan melihat dengan akal, melihat dengan hati, enggak, tapi langsung wujuhu yauma idin nazirah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi wujud Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan apa yang paling wujud, yang paling pasti keberadaannya, enggak ada kecuali Allah. Makhluknya bisa ada, bisa tidak.
ada dengan batasan waktu, kemudian tidak ada dengan batasan waktu. Yang membatasi waktu dan membatasi keberadaan sesuatu adalah hakul wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak pertanyaan, apa yang paling pasti dalam kehidupan manusia? Cuma kematian. Yang lain nggak ada yang pasti. Rezeki juga tidak pasti, bisa didapat, bisa tidak, bisa banyak, bisa sedikit. Bahagia, sedih, sakit, sehat, semua tidak pasti. Nggak ada yang pasti. Yang pasti cuma satu. Yang hidup pasti mati. Kepastian itu. Sama. Jadi bahwa kalau semua yang kita lihat saat ini dengan mata kepala kita sendiri, kita akui bahwa ini maujud, ada karena jelas terlihat oleh mata, maka sebetulnya yang paling berhak untuk disematkan sifat wujud itu yang tidak terlihat oleh mata, yaitu yang menjadi penyebab semua yang terlihat itu wujud, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hakul wujud. Oleh karenanya sifat ini tidak boleh disematkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan satu-satunya yang memiliki sifat wujud adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan yang lain selain Allah itu ada karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah wujud bi ghairi illati, yang tidak membutuhkan ilat, tidak membutuhkan penyebab. Ini sifat yang pertama, sifat nafsiyah, hanya ini satu-satunya. Kemudian ada sifat salbiyah, ada 5 sifat salbiyah. Kemudian ada sifat ma'ani 7, ada sifat ma'nawiyah 7. Jadi totalnya 20. 1 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 14. Jadi 20 sifat. Nah, apa itu sifat salbiyah? Salbiyah itu berasal dari kata salab, menegasikan. Jadi sifat salbiyah itu adalah sifat-sifat, ada 5 sifat yang hanya kemudian disematkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meniadakan sifat kebalikannya. Itu sifat salbiyah. Dan tidak mungkin sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mungkin dimiliki oleh selain Allah. Jadi 5 sifat salbiyah ini tidak mungkin tidak dimiliki oleh Allah dan tidak mungkin dimiliki oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat itu adalah qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Jadi setelah pembahasan tentang hakul wujud adalah Allah subhanahu wa ta'ala, jadi dalam sifat 20 ini sebetulnya langsung masuk substansi tauhid rububiyah dan uluhiyah, termasuk asma wa sifat. Karena pengakuan terhadap sifat-sifat Allah itu mengandung konsekuensi semuanya. Mengandung konsekuensi. Kalau di metode yang lain yang disebutkan oleh saudara-saudara kita dari Salafi misalkan, atau metodologi yang berkembang di Saudi Arabia dan sebagian saudara kita yang lain, itu memisahkan untuk memudahkan pemahaman saja sebetulnya. Tidak boleh juga kita memandang mereka kemudian mengkotak-kotak sehingga terkesan trinitas gitu ya. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Semua itu metodologi untuk memudahkan pemahaman. Sedangkan dalam pembahasan para ulama terkait dengan 20 sifat itu sudah mengandung beberapa konsekuensi yang di situ ada rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, yang pertama adalah qidam. Terdahulu tanpa permulaan. Jadi dalam kajian akidah itu ada yang musalsal, jadi pikiran yang kalau diikuti terus itu nggak ada habisnya. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Itu nggak ada ujungnya. Harus ada ujungnya, karena mustahil tidak berujung. Dan ketika dikatakan saat ada satu zat yang keberadaannya itu tidak berpermulaan dan kemudian tidak berperakhiran, tidak menyebabkan sesuatu keberadaannya, maka dialah yang paling berhak disematkan kepadanya Rabbul Alamin. Jadi Rabbul Alamin itu selain dia harus wujud, hak wujudnya juga keberadaannya tanpa permulaan. Sebab kalau ada permulaan, maka sebelumnya tidak ada. Dan kalau sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, maka pasti ada penyebab keberadaannya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari itu semua.
Allah itu adanya pasti, kemudian adanya qidam, tanpa permulaan, terdahulu. Sehingga semua yang selain Allah disebut hadis, baru. Sehingga mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan mukhalafah dengan hawadis, dengan sesuatu yang baru. Malaikat itu baru, bumi langit itu semua baru, arsy Allah itu baru. Malaikat yang diciptakan jutaan tahun yang lalu itu juga semua baru. Semua yang selain Allah itu baru sifatnya, hadis. Dan Allah satu-satunya yang qadim, qidam, jadi tidak ada permulaannya. Baqa, sudah keberadaannya tanpa permulaan, kemudian abadi tanpa ujung. Karena ujung dan awal dan akhir itu waktu. Awal, penyebutan kita bahwa ini awal, ini akhir, ini pertengahan, itu waktu. Dan waktu itu diciptakan oleh Allah. Jadi Allah tidak terkait dengan itu, bahkan tidak terkait dengan tempat. Karena tempat itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langsung kita kaitkan tadi sifat wujud tadi itu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maujud bi ghairi makan. Allah itu ada dan tidak membutuhkan tempat. Semua yang diciptakan Allah itu keberadaannya membutuhkan tempat. Meskipun malaikat tidak terlihat oleh kita, itu ada tempatnya, ada alamnya. Setan tidak terlihat, jin tidak terlihat, itu ada alam jinnya. Ada tempat mereka, punya rumah. Jin-jin itu punya istana dan sebagainya. Cuma karena beda dimensinya, beda alamnya, kita tidak lihat. Tapi semuanya membutuhkan tempat. Bahkan ada sebuah hadis sahih menyebutkan di langit itu ada malaikat yang tugasnya memang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di atas langit yang luasnya satu luas hasta tanah, kecuali itu ada malaikat yang bersujud. Jadi sujudnya malaikat, aktivitasnya malaikat membutuhkan tempat. Sedangkan Allah tidak memiliki tempat. Sehingga Imam Al-Asy'ari menyebutkan tidak tepat ketika orang menyebutkan Allah itu ada di mana-mana. Karena Allah sekali lagi tidak membutuhkan. Mana itu menunjukkan arah dan menunjukkan tempat. Di mana itu pertanyaan untuk memperoleh jawaban tentang posisi. Dan posisi itu tempat. Allah Subhanahu wa taala bi ghairi makan, tidak membutuhkan itu. Yang ada informasi dari Al-Quran, kata Imam Al-Asy'ari sendiri di Al-Ibanah ini, adalah Allah menyebutkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Arsy itu makhluk Allah. Jadi dalam banyak hadis disebutkan arsy itu posisinya di atas 7 lapis langit. Sudah saya sampaikan kemarin hadis itu bahwa perumpamaan 7 buah gelang yang dilemparkan ke atas padang pasir itu perumpamaan dalam sebuah hadis untuk memperlihatkan ukuran 7 lapis langit yang dilukiskan 7 buah gelang, sedangkan padang pasir yang luasnya seperti itu ibarat ars. Dan posisi ars itu adalah di atas 7 lapis langit. Dan Allah hanya menginformasikan kepada kita semua lewat Al-Quran, beliau Allah Subhanahu wa ta'ala 'alal arsy istawa, bersemayam di atas ars. Tapi dikatakan juga apa itu maksudnya bersemayam? Beliau juga membahas tentang ada yang menyebutkan menguasai ars. Meskipun itu tidak tepat kalau berlaku umum. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja menguasai ars, tapi menguasai seluruh alam semesta. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menginformasikan menguasai ars? Padahal tanpa ada ayat itu kita semua meyakini bahwa Allah menguasai seluruh makhluknya, termasuk seluruh makhluknya, termasuk 7 lapis langit dan pengisinya, penghuninya, dan ars Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa istiwa itu hanya boleh di atas ars? Kalau maknanya menguasai, maka istiwa itu boleh dikatakan Allah beristiwa di semua tempat. Tapi tidak boleh, bahkan haram hukumnya ketika dikatakan Ar-Rahman 'alal arsy 'alal ardi istiwa. Allah istiwa, menguasai di atas bumi. Nggak boleh seorang pun, itu merupakan kalimatul batil katanya, yang mengatakan Allah beristiwa di atas bumi.
meskipun maknanya menguasai. Sehingga mentakwil kata istiwa dengan menguasai menurut Al-Ibanah ini itu tidak tepat. Yang tepat adalah udah beristiwa bila takyif, tanpa mempertanyakan bagaimananya. Nah, kemudian dikatakan juga Allah itu tidak menempati sesuatu. Jadi dikatakan istiwa di atas ars itu maksudnya tidak menempati ars, karena tidak membutuhkan tempat. Dan kemudian Allah tidak berada dalam sesuatu yang bernama makhluknya. Kalau kita ada di rumah, maka kita berada di dalam rumah. Jadi ketika Allah mengucapkan Ar-Rahman al-Arsy istawa, jadi bukan berarti Allah ada di atas ars, duduk di atas ars, bersemayam di atas, atau berada dalam sebuah tempat yang namanya ars. Karena Allah tidak kemudian berada di tempat manapun, apalagi tempat itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan-pembahasan tentang ini sebetulnya memberikan kepada kita penguatan sebuah keyakinan betapa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin itu zat yang tidak ada yang menyamai, sama sekali berbeda dengan apapun. Karena apapun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah menerima apapun yang diinformasikan Allah lewat Al-Quran tentang dirinya. Allah menginformasikan, membuka rahasia sedikit tentang dirinya, bahwa Allah itu seperti ini dengan nama dan sifat-sifatnya. Itu menerima apa adanya, bighairi takyif, karena takyif itu tidak akan mampu kemudian kita lakukan. Tentang wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Mu'tazilah ini banyak di sini adalah pendapat-pendapat beliau yang menolak paham Mu'tazilah. Karena di situ luar biasa tentang wajah. Misalkan menolak, orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak memiliki wajah. Tidak layak memiliki wajah, itu disematkan kepada Allah. Beliau Asy'ari menyebutkan banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Bagaimana wajahnya? Laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana tangannya ketika Allah menyebutkan yadullah fawqa aydihim, laisa kamitslihi syai'un, dan sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wujud qidam baqa mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis ini adalah kunci gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang baru. Kalau misalkan kita sedang melamun, sedang berpikir macam-macam, kemudian melihat sesuatu melukiskan seperti itu bukan. Jangankan Allah, surga dan neraka saja, kan dalam sebuah hadis dikatakan surga itu tidak pernah ada yang melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, kemudian mencerna dengan akalnya. Kalau semua orang yang ahli menghayal itu suruh menghayal tentang kondisi surga bukan seperti itu. Surga lebih hebat dari apa hayalan kita. Kan hayalan manusia itu tergantung ilmu juga. Kalau Pak Juhri suruh menghayal tentang mobil paling mewah, paling sesuai dengan pemahaman Pak Juhri. Mobil paling mewah itu misalkan Lamborghini seri apa gitu, atau Ferrari seri apa, karena taunya itu. Jadi hayalan kita saja itu mentok sesuai ilmu. Melukiskan istana paling bagus seperti apa, yang seperti kita pahami saat ini. Istananya begini dalam hayalan kita. Surga lebih dari itu. Itu makhluk Allah yang bernama surga. Juga tentang kedahsyatan neraka. Allah melukiskan dahsyatnya neraka dalam banyak ayat, kemudian dalam hadis-hadis. Tapi kalau kita suruh melukiskan, neraka lebih dahsyat dari itu. Nah, itu makhluk Allah yang namanya surga dan neraka. Allah itu ketika kita mengasosiasikan zat Allah dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti bukan Allah. Mukhalafah lil hawadis. Kemudian qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi itu tidak bisa juga kemudian diartikan mandiri. Kalau manusia disebut mandiri itu artinya bisa mengelola dirinya, tapi sebetulnya mandiri itu kesaling tergantungan dengan yang lain. Nah, Allah itu betul-betul mukhalafah li hawadis dan qiyamuhu binafsi, tidak membutuhkan apapun. Jadi adanya malaikat-malaikat, kita ulangi lagi, itu bukan menunjukkan bahwa Allah butuh pembantu, enggak sama sekali.
Allah menciptakan jutaan mungkin malaikat. Ada Jibril, Mikail, 10 malaikat yang kita ketahui itu dengan tugas-tugas yang diinformasikan oleh Rasulullah dan para ulama kepada kita tentang tugas Jibril apa, tentang Mikail, Israel apa. Itu sekali lagi sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah membutuhkan pembantu. Jadi kalau mencabut nyawa manusia, Allah tidak membutuhkan Israel. Ketika misalkan meniup sang kiamat, Allah tidak membutuhkan Israfil sebetulnya. Itu ya kehendak saja, karena ini juga merupakan bagian dari sifat Allah, kudrah. Kudrah itu sekehendak Allah. Ala kulli syai'in qadir. Kata-kata Allahu ala kulli syai'in qadir sebetulnya sudah cukup bagi kita untuk melakukan perdebatan tentang amal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ala kulli, terhadap apapun, syai'in apa saja, qadir, berkuasa. Apapun.